Selamat datang Bro and Sis di channel Jakarta Creative Pictures. Berjumpa lagi dengan saya Gatot Susanto. Kali ini kita akan unboxing dan review singkat saja sebuah masterpiece dari Tudor. Kenapa masterpiece? Akan saya ceritakan Mas Bro. Tapi sebelum itu kita akan bahas mengenai Tudor. Tudor itu adalah brand arloji yang juga didirikan oleh Hans Wilsdorf. Hans Wilsdorf itu adalah yang mendirikan Rolex. Tahun 1905 Rolex didirikan, tahun 19 kalau nggak salah ya 1910 atau 1911 mulai produksi jam. Kemudian tahun 1926 Hans Wilsdorf mendaftarkan merek Tudor di Swiss dan mulai memproduksi, memang agak lambat ya, 1952 kalau nggak salah produksi pertamanya. Jadi produksi pertama Tudor itu case-nya, bracelet-nya itu dari Rolex. Hanya brand-nya Tudor dan movement-nya itu ETA. ETA itu adalah movement generik yang dibuat oleh Schwarz ya. Jadi lebih murah. Memang cita-citanya si Hans Wilsdorf adalah untuk memproduksi arloji dengan tingkat kualitas yang sama dengan Rolex tetapi harganya lebih terjangkau. Jadi arloji-arloji Tudor itu menggunakan movement ETA ya waktu itu. Movement ETA dan di certified di COSC. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, Tudor berkembang bukan hanya menggunakan mesin ETA, tapi mulai membuat movement sendiri dan produksinya mulai semakin banyak. Kita singkat saja langsung ke tahun 2017, karena terkait dengan Tudor yang ini, Mas Bro. 2017 itu Tudor mulai membuat arloji dengan arloji yang chronograph. Sebelum itu dia sudah punya namanya Black Bay, seri Black Bay ya yang menggunakan movement in-house. Dan pada tahun 2016 mulai melakukan agreement dengan Breitling untuk swap movement. Jadi Tudor sudah bisa membuat movement in-house untuk non-chrono. Arloji non-chrono itu tidak ada sub-dialnya ya. Jadi arloji sederhana seperti kalau Rolex itu Datejust atau seperti kebanyakan arloji yang tanpa ada timernya. Nah itu bahwa movementnya Tudor itu boleh dipakai oleh Breitling, sebaliknya movementnya Breitling yang chronograph, yang legendary itu Mas Bro, luar biasa itu B01, itu boleh dipakai oleh Tudor. Agreement ini sebetulnya menguntungkan kedua belah pihak, karena R&D membuat movement sendiri itu sangat mahal, riset and development sangat mahal, sehingga dengan demikian mereka bisa menekan cost keduanya. Jadi Tudor mulai memakai movement B01 dengan modifikasi B01 ya, dengan modifikasi hairspring-nya menggunakan silikon sehingga tahan terhadap magnet, terhadap gangguan magnet, dan juga beberapa modifikasi seperti misalnya subdial minute-nya dinaikkan dari 30 menit menjadi 45 menit. Power reserve menjadi 70 jam. Jadi kalau Anda pakai di hari Jumat, powernya full, disimpan, hari Senin pakai masih jalan. Jadi itulah yang dilakukan oleh Tudor untuk Black Bay chronograph tahun 2017. 2021 Tudor melakukan pembaharuan terhadap Black Bay chronograph. 2021 itu agak banyak ya launching produk baru, dan Tudor itu agak berat karena dia melaunching produk di tahun 2021 bersamaan dengan raksasa jam ya. Omega yang James Bond juga 2021, jadi memang cukup tough persaingannya. Tudor luar biasanya termasuk yang disorot oleh banyak media dan mendapat apresiasi dari banyak reviewer arloji. Seperti apa arlojinya? Jadi ini Mas Bu ya arlojinya ya. Ini ada dua yang diproduksi ya, satunya yang dialnya putih dengan subdial hitam, satu lagi dialnya hitam, subdialnya putih. Jadi nanti kita tunjukkan gambarnya, ada dua macam. Jadi yang sebelah kiri ini dengan dominan dial putih dan subdial warna hitam disebut Panda ya nickname-nya. Yang sebelah kanan itu reverse Panda. Jadi dominan dialnya hitam, subdialnya putih. Jadi sekilas demikian, mari kita shoot lebih dekat. Baik Mas Bro, kita lihat dari dekat ya. Jadi di sini ini ada
tagnya ya, price tag di belakangnya, dan karena ada nomornya, nomor seri, jadi kami tutup untuk kerahasiaan. Dan ini adalah potongan rantai, kita potong 2 saja, satu atas satu bawah. Dan di sini ada buku garansinya. Jadi ini baru datang Mas Bro, sangat baru datang, itu kami diberitahu hari Minggu ya. Hari Minggu, hari Sabtu kami diberitahu. Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, dan langsung kami ambil pada hari yang sama. Jadi ini ganteng banget Mas Bro. Ini proporsional luar biasa. Ini diameternya 41 mili. Yang dilakukan oleh Tudor dibanding yang model sebelumnya ini sangat berubah ya. Jadi ini clasp-nya sekarang ada lock-nya begini. Kalau dibuka di sini. Jadi perubahannya sangat menyolok dibanding sebelumnya. Nanti kita bandingkan dah gambar yang produksi 2017. Ketebalannya ini menjadi 14,4 mm, tadinya 14,9. Memang hanya 0,5 mm, tapi itu sangat berpengaruh ya kalau di tangan. Semakin tipis semakin enak sih. Jadi, dan ini diameter 41, itu standarnya Rolex dan Tudor pada umumnya sekarang 41. Kalau Breitling malah 42, 44, 46 ya, gede-gede ya. Omega juga 41, 42. Jadi menurut kami sih 41 ini cakep. Jadi untuk tangan yang nggak terlalu besar pun masih oke. Dan ini subdialnya 2. Di sini adalah running second, detik yang berjalan terus. Sementara di sini adalah menit ketika Anda melakukan pengukuran waktu. Ini adalah posternya. Start stop reset di sini. Nah, ini ada screw-nya, jadi ada lock-nya. Oke, sebelum saya lupa karena saya bicara screw ya. Jadi mudah-mudahan fokus ini ya. Jadi Black Bay, Tudor Black Bay itu terinspirasi oleh Rolex Submariner. Submariner itu adalah diving watch. Makanya kedalamannya bisa sampai 200 meter. Nah, kemudian Tudor Black Bay membuat Black Bay chronograph yang sebetulnya inspirasi datang dari Daytona. Daytona itu adalah arloji yang memang ada chronografnya begini dan memang dibuat untuk balap biasanya ya. Ini tachymeter namanya, bukan lagi bezel untuk diving. Kalau Black Bay kan seperti Submariner, ini bezelnya bisa diputar-putar unidirection ya, satu arah, untuk mengetahui kapan Anda harus naik ke permukaan karena cadangan oksigen hampir habis. Kalau ini nggak bisa diputar, ini lebih untuk balap, mengukur kecepatan. Jadi kalau Anda dari titik A ke B yang jarak 1 kilo menempuh waktu 60 detik ketika Anda hidupkan ini, maka kecepatan Anda itu 60 km per jam. Kalau hanya 15 detik sudah sampai, speed Anda berarti 240 km per jam. Nah, jadi itu lebih untuk mengukur kecepatan. Jadi ini kelebihannya adalah lebih dalam daripada Daytona tentu saja ya, kemampuan divingnya. Ini 200 meter, Daytona itu hanya 100 meter. Jadi ini jam yang terinspirasi awalnya dari diving, kemudian chronograph-nya menjelma menjadi jam untuk racing, untuk balap ya. Jadi luar biasa ini. Kita coba pakai Mas Bro. Masih ada masih ada biru-birunya, belum kita buka. Jadi proporsionalnya pas banget di tangan. Kita bandingkan dengan, jadi memang cakep ya di tangan. Dari jauh udah kelihatan nih Panda, jadi bahwa ini adalah Tudor Black Bay chronograph. Unlock-nya di sini. Buka di sini. Baik Mas Bro, kita tunjukkan cara menggunakan timernya. Ini di screw dulu ya. Ini ada locknya. Jadi ini kalau di lock begini aman sampai dengan 200 meter kedalaman. Kita buka juga atas bawah sampai full. Nah, setelah kita buka, Anda perhatikan ini ya. Ini start stopnya. Nah, itu udah bergerak dia. Maaf kalau goyang.
Subdial yang di angka 3 ini menunjukkan menit, dia sampai 45 menit registernya ya. Kalau di B01 itu 30 menit, jadi dimodifikasi oleh Tudor menjadi 45 menit. Sehingga bisa dipakai oleh wasit sepak bola, Mas Bro. Kalau 30 menit kurang ya. Dan di sini adalah running second, ini detik yang selalu jalan. Ini adalah pengukur timernya. Hour hand-nya ini snowflake ciri khas Tudor. Menit hand-nya ini ya panjang sampai ke titik sehingga mudah dibaca. Kita lihat ketika ini sudah sampai di angka 60 atau angka 12, maka 1 menit akan jarum kecil yang untuk menit register akan bergerak. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, bergerak ya. Jarum di subdial tadi bergerak ya kelihatannya. Dan ini kalau kita stop, kemudian kita reset, sangat enak ya. Ini sedikit lebih keras dari Daytona tapi solid, jadi enak nih. Nekannya enak dan dia ada, kalau udah selesai digunakan tinggal di lock lagi. Sehingga Anda aman untuk diving sampai dengan 200 meter. Demikian Mas Bro untuk urusan setting timernya ya. Kita lihat braceletnya ya. Ini braceletnya cantik banget Mas Bro. Mirip-mirip Oyster ya, tipe Oyster di Rolex. Dan dia taper, jadi mengecil di sini. Artikulasinya sangat bagus, tidak menjepit di tangan, di kulit. Dan ini detailnya sangat bagus Mas Bro ya, tajam banget. Ini kalaupun diperbesar pun masih sangat tajam, tidak blur gitu ya angka-angkanya bagus banget, tachymeternya ini. Dan ini clasp-nya juga, saya sangat senang dengan clasp-nya ini. Saya kurang suka yang model butterfly seperti di Breitling kami yang ini ya. Ini butterfly, kami lebih senang yang model begini. Jadi ini chronometer certified ya. Akurasinya kalau untuk chronograph bisa -4 plus 6, tetapi Tudor membuatnya lebih baik, yaitu -2 plus 4 detik per hari. Jadi standarnya selalu lebih tinggi dari Brassia OSG bahkan. Itu ciri khas Rolex juga begitu. Seharusnya itu -4 plus 6 atau -2 plus 4 untuk yang non chrono, tapi Rolex membuatnya -2 plus 2. Makanya dia nyebutnya superlatif, kalau Tudor menjadi -2 plus 4 untuk yang chrono. Demikian Mas Bro. Baik Mas Bro, jadi kemudian sekarang apa kesimpulannya? Sebelumnya ingin saya tunjukkan dulu ya. Mudah-mudahan cukup kelihatan jelas. Jadi proporsional di tangan sangat cakep ya. Braceletnya ini taper, mengecil di clasp-nya dan sangat cantik. Oke, jadi kesimpulannya apakah ini layak dibeli, layak dipertimbangkan atau dilupakan saja? Menurut kami ini sangat layak dibeli, highly recommended. Alasan yang pertama adalah Black Bay Chronograph yang keluaran 2021 atau yang terakhir ini adalah masterpiece-nya Tudor yang mendapat apresiasi dari banyak media ketika diluncurkan pertama kali tahun 2021. Dan kalau Anda perhatikan di Chrono 24 itu website arloji terbesar, itu harga pasarannya naik terus, bahkan harga pre-owned-nya atau harga second-nya itu sudah di atas 100 juta. Padahal harga barunya nggak sampai 100 juta Mas Bro. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dia menggunakan in-house movement dari Breitling B01 yang legendaris dan dimodifikasi, makanya namanya dirubah jadi MT5813 karena ada perubahan di hairspring dengan menggunakan bahan silikon sehingga tidak terganggu oleh magnet, dan power reserve menjadi 70 jam, juga register di menitnya, di subdial menit ya. Jadi sebelah sini nih, padahal kalau dilihat kalau terbalik wafernya begini ya. Kayak yang sebelah kanan yang menit itu tadinya 30 menit, sekarang menjadi 45 menit. Jadi kalau Anda suka nonton bola bisa dipakai, atau wasit bola sudah cukup lah ini timernya untuk 45 menit. Itu yang kedua, jadi movementnya bagus. Yang ketiga,
termasuk langka Mas Bro, karena yang seri Panda Black Bay ini kalau sudah kosong begini belum tentu 6 bulan lagi datang di Indonesia ya. Jadi kali ini datang hanya satu, hari Sabtu kemarin kami diberitahu tanggal 28 Mei 2022, langsung kami jemput, langsung kami ambil di hari yang sama dan sudah nggak ada lagi. Jadi yang datang ada beberapa yang Panda reverse dan hanya satu yang Panda. Panda reverse itu yang dialnya hitam tetapi subdialnya putih ya, kebalikan dari ini. Anda bisa pesan sih sebetulnya, mungkin 6 bulan atau lebih datang. Kalau yang Panda reverse bisa lebih cepat katanya ya. Yang jelas tidak selama Rolex. Jadi demikian Mas Bro, kesimpulan kami. Kalau Anda suka video ini tolong klik like dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.